Welcome back to Kreatif Vlog. Hari kedua ini aku berada di Ponorogo teman-teman. Dan di depan ini perkampungan guys ya. Bisa dilihat ada rumah-rumah. Dan by the way, ternyata di perkampungan ini selain dikelilingi hutan, juga ternyata di sini ada sungai yang cukup deras banget untuk arusnya guys ya. Jadi di bawah ini ada sungai batu teman-teman, dan dikelilingi pohon-pohon bambu. Dan jalannya ini harusnya hati-hati karena licin. Dan ini sungguh miris banget teman-teman ya. Jadi ini kayak tanah yang ini guys, yang habis longsor kayaknya guys ya. Jadi ini jalanan bawahnya itu kayak gitu. Dan di sini ada tanah yang ngejulak seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Kayak tanah yang habis longsor apa gimana teman-teman ya. Ngeri man. Padahal di atas itu rumah guys. Di atas sana rumah. Mungkin ini habis bekas pernah longsor apa gimana ya, tapi nggak tahu sih. Tapi kok bentuknya seperti ini kak, kayak terbelah gitu guys ya. Kita jalan menuju ke atas teman-teman. Dan di bawah sana juga rumah atau seperti kandang teman-teman ya, seperti kandang sapi atau kandang kambing gitu. Dan di desa Pekiring ini itu mungkin untuk bangunan rumah cuma berapa belas rumah aja guys ya. Namun di sini juga ada dibangun masjid yang begitu besar. Namun rumah-rumah di sini memang mengerikan sekali teman-teman, karena rumah-rumah di sini samping-sampingnya itu kayak tebing atau pereng guys. Dan sekarang kita sampai di rumah Mbak Ardati. Kita coba masuk ke rumah Mbak Ardati teman-teman ya. Jadi di videoku kali ini kita mau lihat kondisi Mas Supriyanto. Oke teman-teman, di sini aku sudah sama Mbak Ardati. Mbak Ardati, aku mau bilang sekali lagi seperti yang tadi malam kita ada rapat kecil-kecilan. Jadi untuk saat ini proses pembuatan rumah buat Mbak Ardati, rumah layak huni itu nanti kita putuskan untuk kita bongkar rumah ini. Itu Mbak ya, ya apa kan sudah dipersiapkan untuk evakuasi. Nyerangan nanti ada di mana dulu ya. Jadi hari ini kita nanti mungkin bantu-bantu untuk beres-beres semuanya. Terus nanti kita juga kita pikirkan untuk Mas Supriyanto baiknya bagaimana ya. Aku tak ke belakang dulu. Lihat ini Mak lagi apa nih? Masak. Oke teman-teman, kita lihat Mak lagi masak nih, Mak Tumiyem nih. Assalamualaikum. Lagi apa Mak? Lagi masak. Masak nopo niki? Kering Mak. Oh masak kering. Nanti nganu Mak, kok banyak banget masaknya? Gak apa-apa, nanti sarapan dibikin sini. Oh sarapan di sini. Oke. Pagi hari ini Mak lagi bikin sarapan nih. Ini siapa Mak yang ini? Ini Mak Bitung. Mak Bitung ini sinten?
Baik. Oh, baik. Nah, Masih saudara. Masih. Oh, ini iya iya. juga udah tua. Sama aja. Oh, begitu ya, Mas. Ya. Mas Supriyanto udah bangun. Sudah. Amit ya. Ya. Halo Mas Supriyanto. Pripun kabare? Alhamdulillah. Lagi nopo nih kita bangun? Ini kakinya bisa kayak gini Mas ya? Ini memang nggak bisa ini Mas, nggak bisa apa? Dipotong memang nggak berani ya Mas ya? Oh, copot sendiri kukunya? Oh, Mas Supriyanto, semalam kita sempat rapat ya Mas Supriyanto ya. Jadi keputusan kita itu untuk yang terbaik di keluarga Mbak Tati semuanya, termasuk Mas Supriyanto. Jadi begini Mas, keputusan kita rumah ini kita bedah. Kita bedah semuanya, nanti Mas Supriyanto kita evakuasi Mas ya. Nggak apa-apa Mas ya, ini demi kebaikan semuanya. Nanti kita bikinkan rumah yang baru, terus nanti Mas Supriyanto juga kita bikinkan kamar sendiri. Syukur-syukur nanti Mas Supriyanto untuk ke toiletnya bisa dekat, nggak jauh. Mas Supriyanto sudah siap ya, nanti kita evakuasi, kita taruh di rumah yang di atas. Nanti Mas Supriyanto nggak usah khawatir, tidak akan kesakitan. Nanti kita akan minta bantuan dari tim medis puskesmas untuk kita mungkin pinjem meja dorong buat Mas Supriyanto untuk dibawa ke rumah atas. Itu Mas Supriyanto ya. Mas Supriyanto jangan kaget nanti kalau ada puskesmas ke sini untuk evakuasi jenengan ya. Ya udah dipersiapkan untuk ininya Mas ya, biar nggak kaget ya Mas ya. Yang penting ini semua demi kebaikan keluarga Mbak Tati semua ya Mas ya. Oke, aku tak ke depan dulu Mas ya. Oke teman-teman, jadi di dalam sini sudah ada tim medis dari puskesmas yang udah datang teman-teman ya. Jadi ini kita mulai proses evakuasi pemindahan Mas Supriyanto guys. Tempatnya udah siap Mbak? Sudah dipersiapkan. Sudah. Tempat yang baru ya untuk sementara. Oke teman-teman, kita tunggu dulu untuk Mas Supriyanto biar siap-siap dulu. Setelah Mas Supriyanto udah siap, baru kita pindahkan ke tempat yang baru untuk sementara ya. Oke teman-teman, jadi untuk proses pemindahan Mas Supriyanto ini, dinding-dinding yang samping ini kayunya harus dilepas dulu, sesuai potongannya itu biar aman dan lebar teman-teman ya, jadi luas, nggak sempit. Oke teman-teman, jadi bapak satu sama ibu ini ternyata bukan dari puskesmas guys ya. Jadi beliau itu dari unit siaga 1 untuk desa, siaga desa. Jadi dimanapun ada orang yang sakit walaupun di dalam hutan, beliau siap untuk evakuasi, siap untuk menolong, dan ini semua atas perintah dari Pak Lurah teman-teman ya. Jadi kita tadi dibantu oleh Pak Lurah untuk memberikan informasi ke siaga desa, dan akhirnya sudah datang ke sini untuk evakuasi Mas Supriyanto teman-teman. Sangat sulit Mas. Tempatnya sempit, susah. Untuk medannya Iya. Cari ini Sal. Jarak kecil ya?
Butuh 4 orang. Man. Aku pergi. Ini ayo nah. Mana ada ya pegang sini kan ya. Ini mamasnya enggak dipegang nih. Duh. Ini sana. Aduh deh, apa tuh? Kasurnya. Cari aja Om. Kasur. Itu pendek Mas. Sini Turunin dikit. Nanti kita pelan-pelan. Oke teman-teman, jadi untuk sekarang masuk lantai sudah mulai kita bawa ke tempat yang baru untuk sementara dulu guys. Assalamualaikum. Gimana Mak untuk sementara? Oh di sini sambil menunggu pasca proses pembuatan rumah layak huni untuk keluarga Mbak Tati selesai teman-teman ya. Oke teman-teman ya, karena memang keterbatasan kasur jadi ini kasur yang lama dipakai untuk Mas Prianto kita pakai kembali guys. Ini untuk kasus baru untuk masuk ini. Iya. Ini kayaknya enggak layak. Enggak layak. Enggak layak. Oke, atasnya. Mas Supri, Ya. sementara di sini dulu ya. Iya. Ya, nanti tenang aja, nanti aku tiap hari insya Allah akan lihat sampean ya. Iya. Oke teman-teman ya, jadi nanti pasca proses pembangunan rumah layak huni buat Mbak Artati sambil berjalan, nanti pokoknya aku akan sering-sering lihat Mas Prianto ke sini supaya Mas Prianto ini juga enggak, mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin beliau kesepian tanpa banyak ada orang yang ngajak ngobrol, ngajak cerita teman-teman ya. Jadi nanti mungkin aku akan sering-sering berkunjung ke sini guys. Oke teman-teman, untuk kasur sudah kita persiapkan dan ini mau kita doblin lagi satu alas lagi untuk safety teman-teman ya. Oh ini jadi untuk double perlaknya guys. Sudah Pak? Sudah teman-teman. Saya masuk aja. Masuk satu. Ya, oke. Sudah masih berlanjut. Sudah lepas. Jadi di sini nanti proses pembangunan rumah layak huni buat keluarga Mbak Artati, juga untuk Mas Prianto. Di sini tempat tinggal kita dan di sini tempat untuk penampungan sementara kita taruh Mas Prianto guys. Oke teman-teman, mungkin untuk videoku di hari kedua ini cukup sampai di sini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton di video Gerak TV dari awal sampai akhir. Berkah buat semuanya dan kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku Nugraha, see you next video.